Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, video kali ini itu membahas tentang asesmen nasional, di mana kita tahu bahwa kabar-kabarnya tahun depan, tahun 2021, UN sama USBN itu ditiadakan ya teman-teman. Tapi meskipun UN dan USBN itu ditiadakan, tetap ada yang namanya penilaian atau lebih tepatnya asesmen nasional. Nah, apakah itu asesmen nasional dan apa saja isinya tentang asesmen nasional itu nanti kita akan bahas. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang siaran pers dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana di dalam siaran pers itu menyatakan bahwa asesmen nasional itu sebagai penanda perubahan paradigma evaluasi pendidikan. Nah, apa saja isi dari siaran pers tersebut? Mari kita simak bareng-bareng ya teman-teman. Nah, ini adalah siaran pers dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 293 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2020 kemarin ya teman-teman, yang berjudul tentang Asesmen Nasional sebagai Penanda Perubahan Paradigma Evaluasi Pendidikan. Nah, langsung saja kita simak isinya apa saja. Peningkatan sistem evaluasi pendidikan adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang juga didukung penuh oleh Presiden Joko Widodo. Nah, kita tahu bahwa Menteri Pendidikan yang sekarang yaitu Nadiem Makarim itu mengeluarkan tentang Merdeka Belajar. Apa itu Merdeka Belajar? Nanti kita bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Oke, tujuan utamanya adalah mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengundang para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap rencana penerapan Asesmen Nasional tahun 2021. Asesmen nasional tidak hanya dirancang sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, tetapi juga sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Jadi di sini asesmen nasional itu untuk mengganti UN dan USBN ya teman-teman, sekaligus untuk merubah paradigma tentang evaluasi pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengatakan perubahan mendasar pada asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian peserta didik secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Nah, ini menurut beliau, potret layanan dan kinerja setiap sekolah dari hasil asesmen nasional ini kemudian menjadi cermin untuk kita bersama-sama melakukan refleksi mempercepat perbaikan mutu pendidikan Indonesia, ucap beliau saat webinar Koordinasi Asesmen Nasional di Jakarta yang dihadiri oleh jajaran Dinas Pendidikan dari seluruh Indonesia dan perwakilan Kementerian Agama, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan atau LPMP, serta Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini atau BP PAUD pada Selasa 6 Oktober 2020. Nah, apa itu Asesmen Nasional 2021? Asesmen Nasional 2021 adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang sekolah dasar dan menengah. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Mendikbud melanjutkan, AKM dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi. Kedua aspek kompetensi minimum ini menjadi syarat bagi peserta didik untuk berkontribusi di dalam masyarakat, terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka tekuni di masa depan. Fokus pada kemampuan literasi dan numerasi tidak kemudian mengecilkan arti penting mata pelajaran karena justru membantu murid mempelajari bidang ilmu lain terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka atau secara kuantitatif. Ini jelas beliau, jelas Nadiem Anwar Makarim. Nah, bagian kedua dari asesmen nasional adalah survei karakter yang dirancang untuk mengukur
Capaian peserta didik dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil belajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, bagian ketiga dari asesmen nasional adalah survei lingkungan belajar untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Asesmen nasional tahun 2021 dilakukan sebagai pemetaan dasar atau baseline dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan, sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah dan murid. Nah, menurut beliau, asesmen nasional tidak ada konsekuensinya buat sekolah, hanya pemetaan agar tahu kondisi sebenarnya. Kemendikbud juga akan membantu sekolah dan dinas pendidikan dengan cara menyediakan laporan hasil asesmen yang menjelaskan profil kekuatan dan area perbaikan tiap sekolah dan daerah. Sangat penting dipahami terutama oleh guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua bahwa asesmen nasional untuk tahun 2021 tidak memerlukan persiapan-persiapan khusus maupun tambahan yang justru menjadi beban psikologis tersendiri. Tidak usah cemas, tidak perlu bimbel khusus demi asesmen nasional, kata Kemendikbud. Senada dengan Mendikbud, anggota Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP periode 2019-2023, Doni Kusuma mengatakan, asesmen nasional ini menjadi salah satu alternatif transformasi pendidikan di tingkat sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, pengajaran, dan lingkungan belajar di satuan pendidikan. Melalui asesmen yang lebih fokus, diharapkan perbaikan kualitas layanan pendidikan bisa semakin efektif. Dengan demikian, kepala dinas harus memastikan pelaksanaan asesmen nasional di daerah dengan memperhatikan kesiapan sarana prasarana dan keselamatan peserta didik bila pandemi COVID-19 di daerahnya belum teratasi dengan baik, ujar Doni. Untuk itu, pemerintah mengajak semua para pemangku kepentingan untuk bersiap dalam mendukung pelaksanaan asesmen nasional mulai tahun 2021 sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Nah, teman-teman, kesimpulan dari isi siaran pers dari Kemendikbud ini menyatakan bahwa tahun 2021 itu tidak ada lagi UN maupun USBN. Itu yang pertama. Terus yang kedua, UN dan USBN itu diganti dengan asesmen nasional, di mana di dalam asesmen nasional itu ada 3 aspek yang akan dinilai atau terdiri dari 3 bagian, yaitu ada asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Di mana asesmen nasional tahun 2021 ini tidak menjadi kriteria kelulusan, gitu ya teman-teman, atau tidak ada konsekuensinya bagi sekolah, hanya pemetaan agar tahu kondisi sekolah atau kondisi pembelajaran di dalam sekolah, seperti itu. Jadi asesmen nasional ini tidak digunakan untuk menentukan siswa itu naik atau tidak, dan di dalamnya sini tadi juga tidak disebutkan bagaimana tentang perankingan. Nah, jadi untuk asesmen nasional itu tidak ada perankingan untuk siswa, gitu ya teman-teman, hanya untuk digunakan sebagai untuk memetakan. Di sini pemetaan dasar atau baseline dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan, seperti itu. Nah, nanti video selanjutnya kita akan membahas bagaimana itu tentang asesmen nasional, tentang AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Share ke teman-teman kalian ya. Oke, kita akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.